Penutupan sementara 74 Satuan Pelayanan Persiapan Gizi, SPPG, atau Dapur Makan Bergizi Gratis, MBG, di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, Kaltim, mendapat respons dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Muiz menekankan bahwa standar kualitas tidak boleh dikompromikan dalam program nasional ini. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah evaluasi tersebut. Menurutnya, aspek sanitasi dan kebersihan dapur merupakan fondasi utama agar tujuan mulia program ini, yakni peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, bayi, serta penanganan stunting dapat tercapai secara maksimal. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, penghentian sementara operasional puluhan dapur MBG tersebut sudah tepat jika memang ditemukan ketidaksesuaian standar. Ia menyoroti risiko besar jika aspek higienitas diabaikan. Kita bicara soal apa yang dikonsumsi anak-anak kita di sekolah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan. Kebersihan makanan yang diterima siswa adalah harga mati, tegas Ananda Muiz ditemui tribunkaltim.co di ruang kerjanya, Selasa, 7 Maret 2026. Selain kesehatan siswa, Ananda Muiz juga mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah di setiap titik dapur MBG agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar lokasi pelayanan. Lebih lanjut, perlunya audit mengenai ketepatan sasaran program di lapangan juga bisa dilakukan. Dengan anggaran yang telah dialokasikan secara besar, setiap unit dapur harus berfungsi efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ananda Muiz juga mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar menyikapi tantangan ini. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam fungsi pengawasan sangat diperlukan. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mengambil peran aktif untuk turun langsung ke lapangan. Sebagai tambahan informasi, Badan Gizi Nasional, BGN, secara resmi menerbitkan surat pemberhentian operasional sementara terhadap 74 SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur. Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 1204/DTWS 3/2026 yang ditandatangani pada 31 Maret 2026. Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan dari Koordinator Regional Provinsi Kalimantan Timur yang menemukan bahwa puluhan titik dapur tersebut belum memiliki instalasi pembuangan air limbah, IPAL, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Badan Gizi Nasional menekankan bahwa ketiadaan IPAL yang memadai menimbulkan risiko serius terhadap beberapa aspek, antara lain: 1. Kualitas produksi makanan. 2. Mutu gizi yang dihasilkan. 3. Keamanan pangan bagi penerima manfaat. 4. Dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan pemberhentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk 74 SPPG tersebut. Selain itu, para kepala SPPG diwajibkan untuk segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran operasional melalui virtual account, VA, dalam waktu 1 kali 24 jam sejak surat diterbitkan. Berdasarkan lampiran dokumen, 74 SPPG yang ditutup sementara ini mencakup wilayah-wilayah strategis di Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, 19 titik dapur, Samarinda, 12 titik dapur, Bontang, 9 titik dapur, Kutai Timur, 12 titik dapur, Berau, 8 titik dapur, Pasir, 3 titik dapur, Kutai Kartanegara, 6 titik dapur, Kutai Barat, 1 titik dapur, Penajam Pasir Utara, 4 titik dapur. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 3, Rudi Setiawan menyatakan dalam surat tersebut bahwa status pemberhentian ini hanya dapat dicabut jika pihak pengelola atau yayasan penanggung jawab telah menyerahkan bukti perbaikan fasilitas IPAL.